Selamat malam Sobat Instor, berjumpa lagi dengan saya M. Budi Santosa, Wakil Pemimpin Redaksi Digital IDX Channel di program Top 5 IDX Channel. Mengulas berita-berita terpopuler yang tersaji di IDX Channel. Sobat Instor, jumlah perkembangan terbaru terkait beragam aktivitas yang terjadi di industri pasar modal nasional terus menjadi buruan dan memantik minat pelaku pasar, serta pembaca idxchannel.com. Hal ini nampak pada deretan berita terpopuler idxchannel.com hari ini, yang diantaranya merujuk pada berita-berita terkait update informasi yang terjadi dalam ekosistem pasar modal domestik. Seperti langkah tegas yang telah diambil oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dengan menjatuhkan sanksi tegas kepada PT UOB Kai Hayan Sekuritas berikut dengan entitas bisnis terafiliasinya terkait proses penawaran umum perdana saham alias Initial Public Offering atau IPO yang dilakukan oleh PT Repower Asia Indonesia Tbk atau REAL. Lalu soal kebijakan PT Bursa Efek Indonesia atau BI yang telah menarik keluar PT Abadi Lestari Indonesia Tbk atau RLCO dari daftar saham yang ada di papan pemantauan khusus. Dan demikian maka saham emiten pengolahan sarang burung walet itu tidak lagi bakal diperdagangkan menggunakan skema full call action atau FCA. Kemudian kabar juga datang dari PT Royal Tama Mulia Kontraktorindo Tbk atau RMKO yang telah mencatat peningkatan perolehan kinerja operasional di sepanjang 2025 lalu. Seiring telah mulai beroperasinya infrastruktur pendukung serta naiknya aktivitas logistik batubara secara keseluruhan. Tak ketinggalan juga soal tren positif yang kembali menghampiri saham-saham komoditas emas, terdorong oleh sentimen dari harga dunia, di mana emas global kembali diperdagangkan di atas level 5.000-an dolar Amerika per troy ounce. Terakhir soal langkah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang telah bertemu dengan Bank Dunia atau World Bank terkait rencana kucuran dana investor asing ke pasar modal nasional. Semua hal tersebut telah kami rangkum dalam deretan 5 berita terpopuler di website idxchannel.com. Sobat Investor, berikut Top 5 IDX Channel. Berita pertama, kasus IPO Repower Asia atau REAL, OJK bekukan izin penjamin emisi UOB Kai Hayan. Ya, sebagaimana tadi telah saya sampaikan di awal, Regulator Industri Jasa Keuangan Nasional atau OJK telah menjatuhkan sanksi pembekuan terhadap PT UOB Kai Hayan Sekuritas dan entitas bisnis yang terafiliasi dengannya. Pembunuhan ini sengaja dilakukan tak lepas dari keterlibatan pihak UOB Kai Hayan Sekuritas dalam proses penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering alias IPO yang digelar oleh PT Repower Asia Indonesia Tbk atau REAL. Tak hanya pembunuhan izin usaha, OJK juga telah menghukum pihak UOB Kai Hayan Sekuritas dengan denda ratusan juta rupiah serta larangan beraktivitas di dalam industri pasar modal nasional. Sebagaimana dikutip dari saran pers yang telah diterbitkan oleh OJK, total dana yang wajib dibayarkan oleh pihak UOB Kai Hayan Sekuritas mencapai 250 juta rupiah. Dengan status pembunuhan izin usaha sebagai penjamin emisi efek atau underwriter berlaku selama 1 tahun. Meski begitu, pihak OJK juga memastikan bahwa kegiatan penjaminan emisi yang sebelumnya telah dilakukan sebelum dijatuhkan sanksi masih tetap dapat dilanjutkan sampai seluruh proses rampung. Tak hanya itu, pihak OJK juga memerintahkan agar UOB Kai Hayan Sekuritas segera melakukan pengiriman formulir pembukaan rekening efek UOB Kai Hayan PT LED sesuai dengan ketentuan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam waktu 10 hari kerja ke depan. Selanjutnya kita beranjak ke berita kedua. Saham RLCO keluar dari papan pemantauan khusus mulai besok. Senada dengan yang kami sampaikan di pembukaan, PT Bursa Efek Indonesia atau BI dipastikan telah resmi mengeluarkan saham PT Abadi Lestari Indonesia Tbk atau RLCO dari deretan saham yang ada dalam papan pemantauan khusus. Dengan adanya perpindahan papan tersebut, maka selanjutnya saham RLCO tidak akan lagi diperdagangkan dengan skema full call action atau FCA. Perubahan ini sudah mulai efektif berlaku mulai tanggal 10 Februari 2026. Berikutnya berita ketiga.
Kinerja logistik batubara menguat, RMKO bidik pertumbuhan lebih tinggi pada 2026. Kabar terbaru disampaikan oleh manajemen PT Royal Tama Mulia Kontraktorindo Tbk atau RMKO yang berhasil mencatat peningkatan kinerja operasional sepanjang 2025 lalu. Seiring dengan mulai beroperasinya infrastruktur pendukung serta naiknya aktivitas logistik batubara. Sepanjang tahun lalu, RMKO diketahui telah mencatat kenaikan volume muatan kereta melalui Train Loading System atau TLS sebesar 97,8% secara tahunan menjadi 1,8 juta ton batubara. Porsi pertumbuhan terutama ditopang oleh mulai beroperasinya hauling road milik entitas bisnis terafiliasi personal, yaitu PT RMK Energi Tbk atau RMKE yang mulai dimanfaatkan secara optimal di sepanjang tahun lalu. Kita lanjutkan ke berita keempat. Saham ANTM BRMSCS rally usai harga emas tembus $5.000 Amerika Serikat lagi. Seperti halnya juga telah saya sampaikan di awal, saham-saham emiten emas kompak bergerak solid pada peringkat Senin 9 Februari 2026 lalu. Seiring dengan tren penguatan yang kembali terjadi pada harga emas dunia, serta semakin meningkatnya minat investor pada aset lindung nilai tersebut. Berdasarkan data Perdagangan Bursa Efek Indonesia atau BI, porsi penguatan paling menonjol dialami oleh PT Merdeka Gold Resources Tbk atau emas yang menguat 8,85% menuju Rp7.050 per saham. Dan diikuti oleh PT Merdeka Copper Gold Tbk atau MDKA yang melonjak 4,91% menuju Rp2.990 per saham. Lalu PT Arci Indonesia Tbk atau Arci menguntit dengan penguatan sebesar 3,74% menuju Rp1.665 per saham. Diikuti oleh saham PT Aneka Tambang Tbk atau ANTM yang menguat 3,5% menuju Rp3.840 per saham. Terakhir, berita kelima. OJK bertemu World Bank bahas rencana kucuran dana investor asing ke pasar modal Indonesia. Kabar terakhir datang dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang dilaporkan telah melakukan pertemuan khusus dengan Bank Dunia atau World Bank terkait rencana kucuran dana investor asing untuk masuk ke pasar modal Indonesia. Dalam pertemuan tersebut telah dirumuskan akan adanya semacam investor group yang secara periodik berkomunikasi dengan regulator hingga pelaku usaha untuk mempermudah dan memperlancar proses aliran dana segar ke perusahaan-perusahaan tercatat. Demikian Top 5 Edik Channel edisi kali ini. Saya M. Budi Santosa pamit undur diri. Harap diingat bahwa segala keputusan pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda, Sobat Investor. Lalu terus berita ekonomi, bisnis dan pasar modal hanya di Edik Channel TV, edikchannel.com dan media sosial Edik Channel. Sampai jumpa.